Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, bersama saya, bukan bersama kami ya, bersama saya, channel Al Husain, channel yang akan membaca kisah para tabi'in yang mendapat gelar terbaik, kurun terbaik setelah para sahabat atau muridnya sahabat Nabi. Hari ini kita akan melanjutkan bacaan berkaitan tentang menuntut ilmunya Salamah bin Yasar, termasuk tabi'in yang keenam, yang termasuk salah satu tujuh ahli fikih di Madinah. Sekarang kita masuk ke kebersamaannya dengan Ummul Mukminin, yaitu Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman bin Yasar, kebersamaannya dengan Ummul Mukminin. Sayyidah Maimunah binti Al-Harits Al-Hilaliyah, Ummahatul Mukminin yang terakhir. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata tentangnya, demi Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang paling bertakwa di antara kami dan paling baik dalam menyambungkan tali silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya, dan dia adalah saudara Sayyidah Ummul Fadl Lubabah binti Al-Harits Al-Hilaliyah, istri dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya di wilayah Saraf dekat Tan'im, dekat Mekah Al-Mukarramah, pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijriyah. Yang terkenal tentang dirinya di antara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwasannya dia tidak pernah menjadi bagian dari pertikaian maupun pertengkaran yang terjadi di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mempunyai 46 hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis yang 6. Telah meriwayatkan darinya Abdullah bin Abbas, Yazid bin Al-Asam, dan sekelompok orang dari kalangan tabi'in, dan yang paling terkenal di antara mereka adalah maulanya yang bernama Sulaiman bin Yasar. Sulaiman adalah maula bekas budak dari Sayyidah Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidah Maimunah memerdekakannya dengan akad mukattabah, yakni dengan membayarkan sejumlah uang kepadanya yang akan dia usahakan dengan mengumpulkan uang tersebut, dan dia akan merdeka jika dia telah melunasinya. Apabila Sulaiman hidup sezaman dengan salah seorang ummahatul mukminin, juga meriwayatkan darinya dan dari Aisyah, maka secara mutlak kita bisa menganggapnya sebagai salah satu dari kalangan tabi'in senior di Madinah. Sebaiknya kita memberi kesempatan kepada Sulaiman untuk bercerita tentang kisahnya dengan Aisyah Ummul Mukminin. Dia mengatakan, aku pernah meminta izin untuk
masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia mengenali suaraku dan dia bertanya, "Apakah itu Sulaiman?" Aku menjawab, "Benar, Sulaiman." Aisyah bertanya lagi, "Apakah engkau telah memenuhi apa yang engkau ajukan kepada hakim?" Aku menjawab, "Sudah, hanya tersisa sedikit saja." Aisyah berkata, "Masuklah, sesungguhnya engkau masih seorang hamba selama masih belum melunasinya." Demikianlah Sulaiman menjadi anak asuh di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dia adalah orang yang terpercaya bagi seluruh keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terpercaya dalam bidang keilmuan dan periwayatannya, tinggi kedudukannya dalam bidang ilmu dan fikih, mulia kedudukannya dalam bidang logika dan kias serta tingkat keilmuannya. Juga seorang ahli fikih yang luas ilmunya, sehingga orang-orang yang hidup sezaman dengannya memandangnya dengan pandangan khusus di antara para ahli fikih Madinah yang 7. Dia banyak meriwayatkan hadis dan menghafalnya. Dia tidak merasa cukup hanya dengan periwayatan dari Ummahatul Mukminin saja, akan tetapi dia juga meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, putra-putra Al-Abbas bin Abdullah dan Ubaidullah bin Abdullah, Abdullah bin Abbas dan Abu Waqid Al-Laitsi, ditambah lagi dari Zaid bin Thabit Al-Ansori dan Abdullah bin Umar. Dia diasuh, dibesarkan dan belajar pada zaman yang dianggap sebagai zaman terbaik dari zaman para tabi'in secara umum. Dia tumbuh, belajar dan hidup pada abad pertama Hijriah, di mana pada masa itu merupakan masa-masa berjayanya kekhalifahan Islam. Demikianlah bacaan berkaitan tentang tabi'in Sulaiman bin Yasar. Episode berikutnya kita akan membaca kebersamaannya dengan Ali bin Abi Thalib hingga wafatnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Sulaiman bin Yasar ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.